Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedamai dan saudara pemirsa TTRI Jambi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Dwi Yanti yang sering dikenal dengan nama Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan setiap perjumpaan kita, saya dari studio selalu berharap dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga menghadirkan kebahagiaan bagi Anda dan bagi kita semuanya. Saudara, sejenak mari kita bersama-sama rileks sesaat, rilekskan badan, rilekskan pikiran. Kita sadar bahwa kita berada di sini. Kita sadari semua yang hadir tanpa menjas, tanpa merasakan hal terlalu mendalam, sadari dengan baik. Tarik nafas dalam, keluarkan perlahan. Buka mata perlahan, rasakan kebahagiaan ini bahwa Anda di sini sadar berada di sini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan saudara dimanapun Anda berada, kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ketemu orang yang mengerti kita, kadang-kadang ketemu orang yang tidak mengerti kita, kadang-kadang lewat di depannya juga tidak tahu bahwa dia sedang lewat di depan kita. Apa ini yang terjadi dan bagaimana sikap kita yang bijaksana untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, di samping kita telah ada narasumber kita yang kali ini akan membahas tentang bijak menyikapi sikap orang lain. Nah, beliau adalah Ibu Sriana SPD MPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Sehat ya, Bu? Sehat. Kalau kita ketemu yang ditanyakan sehat, karena kesehatan adalah yang utama. Dan Bu, saya ingin mengerti apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya sikap kita ketika kita menghadapi orang lain. Jadi kan kita harus bijak dalam menghadapi sikap orang lain, baik itu secara umum maupun secara agama Buddha. Silahkan, Bu. Baik, Bu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kalau lihat Bu Wiwi itu segar terus. Semoga ya. Karena pikiran hadir di sini dan badan hadir sini harus rileks dulu. Makanya tadi diawali dengan rilekskan tubuh, konsentrasikan pikiran supaya semua berada di sini. Sadar setiap saat. Iya, betul itu, Bu. Ya. Kalau kita kan bijak menyikapi sikap orang lain. Ya. Kadang kan orang lain itu ada yang lagi senang, ya, atau lagi susah, pikirannya terganggu. Terus kalau kita lihat itu kok kita jangan cepat merespon. Iya, betul. Kalau lihat itu ya cukup melihat, atau ya kalau boleh agak kepo dianalisa sedikit. Oh, ibu ini mungkin lagi capek atau lagi apa, tapi kita jangan terus menjas, berpersepsi, oh dia lagi marah atau lagi tidak senang. Ya kadang orang begitu ngelihat orang lain jalan, sombong gitu kan. Ya. Terus kayak gitu, gitu kan. Nah, ya, ini apa kita supaya padahal kita bijak? Gini, Bu, panca indera kita itu kan mata ini, ya, supaya dia bisa fokus ketika lihat Bu Wiwi itu tahu bahwa itu Bu Wiwi, itu dia harus fokus. Terus ada kesadarannya di situ. Fokus di situ, terus cahayanya ini terang. Coba kalau sekarang cahayanya gelap, walaupun Bu Wiwi lewat kok enggak nampak. Iya, mungkin hanya samar gitu ya. Jadi walaupun ada orang lewat, lewat, kok dipanggil itu dia Bu Wiwi gitu. Enggak menoleh itu jangan cepat kita marah. Karena mungkin Bu Wiwi lagi repot atau lagi banyak pikiran terus enggak fokus ke kita. Ya walaupun dia ada di samping kita atau di depan mata itu dipanggil aja tetap enggak noleh. Itu enggak apa-apa, memang begitu kalau panca indera. Oh gitu ya. Kerjanya panca indera tuh gitu, Bu. Jadi tidak boleh langsung berpikir yang negatif atau positif gitu ya. Berarti pikiran kita harus nol dulu, artinya tidak dibawa ke kanan, tidak bawa ke kiri gitu atau gimana? Iya, pikiran kita dibalanskan dulu. Atau begini ya, kalau dalam Abhidhamma itu apapun yang terjadi dengan panca indera, caku, sota, gana, jiwa, kaya ini suka maupun duka, senang atau tidak senang orang bilang gitu ya. Itu semua adalah buah dari
hasil wipaka kama. Gini Bu, karena kan tidak semua orang tahu. Jadi tadi saya agak sedikit kurang ngerti. Ibu coba caku, kanda cita gitu, itu di bahasa Indonesia kan, dan sekalian nanti ganda winyana itu supaya kita tahu loh ketika kita menjadi bijak itu seperti apa secara Buddhis gitu. Oh iya Bu, maaf itu karena waktu supaya gampang ngapal. Caku itu mata, sota telinga. Ya. Caku, sota, ganda, ini hidung, jiwa, lidah, kaya ini tubuh. Oke. Dan semua ini ada sensornya. Jadi kita telinga aja kalau dipanggil, kalau jangkauannya itu di luar jangkauan, walaupun dipanggil-panggil ya tetap tidak dengar. Kalau kok sombong, contoh saya mungkin baru ASN lulus, terus ada kawan, kamu kok sombong dipanggil tidak dengar, bukan sombong, tapi yang tidak dengar atau tidak fokus. Jadi kita menyikapinya dengan bijak. Sang Buddha sudah mengajarkan itu. Apapun yang terjadi itu kan karena buah dari masa lalu. Jadi cara menyikapinya dengan UPK, seimbang. Oh gitu. Jangan terlalu, contoh Bu Wi kok pagi-pagi marah tuh. Saya kan harus introspeksi. Benar atau tidak yang Ibu Wi katakan? Oh Yana kamu gini. Saya harus ini. Dianalisa, kalau benar berarti itu perbaikan untuk daya. Kalau itu tidak benar, ya sudahlah itu berarti buah masa lalu. Berarti sekarang sedang petik gitu ya Bu ya. Jadi diterima dengan seimbang agar tidak menimbulkan karma baru untuk keadaan ke depan. Nah, gitu, kalau ini kan kita sekarang udah jelas bahwa segala sesuatu itu melibatkan panca indera kita dan kita tidak boleh langsung menjudge bahwa misalnya dia sombong, dia melakukan sesuatu. Sekarang kan tidak semua orang seperti itu. Misalnya ada orang tuh Bu tiba-tiba ngoceh di depan kita atau mau curhat bla 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 bla. Terus ada yang tadi katanya orangnya lewat tapi dipanggil dia nggak dengar, tapi kan tetap positive thinking. Apa yang harus kita lakukan supaya si dia yang minta pendapat atau yang mau curhat atau apa aja merasa enak dan kita memberikan sesuatunya juga dengan rasa yang enak? Hal pertama yang perlu kita lakukan ketika ada yang curhat itu kita menyiapkan batin kita. Kita menyiapkan batin kita itu apakah kita siap untuk menerima curhat dia. Karena begini loh Bu, ketika orang curhat, kalau kita sendiri tidak stabil batinnya, itu kita bisa terbawa oleh dia. Nanti emosi dia bisa menyambar ke kita, nanti bisa kemana-mana. Berarti harus membentengi diri dulu gitu ya. Dipagari, kalau enggak seperti hutan kebakaran nanti. Satu titik ke sini, ke sana, kemana-mana gitu. Iya, oke. Itu yang pertama berarti Bu ya. Oke, sebelum menginjak yang kedua Bu ya, sebentar ditahan dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Saudara-saudari sedama dan saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema bijak menyikapi sikap orang lain. Tadi sudah pertama ya, tapi belum lengkap artinya. Kenapa? Karena saya masih bingung nih kenapa harus membentengi diri, apa gunanya dan apa manfaatnya. Karena kan saya pikir hanya sekedar mendengarkan atau sekedar memberi sesuatu kepada orang yang ingin curhat kepada kita. Silahkan Ibu. Ya Bu, kenapa kita harus membentengi diri kita sendiri? Ketika kita belum siap, lebih baik ya saya sarankan ketika orang itu sudah di depan kita kan mau tidak mau kita harus mendengar. Kalau kita belum begitu siap, bentengi diri kita itu berdirinya jangan pas di depan dia itu. Ini secara psikologis ada dampak ya Bu? Karena contohnya itu seperti hadapan pas dia di depan kita. Karena energinya itu akan terserap ke kita. Oh gitu, secara di alam semesta ini kan ada energi ya. Energi itu bisa kemana-mana. Itu memang sudah dipraktekkan Bu, itu benar. Benar ya. Jadi energi negatif itu bisa mengalir terus membuat kita ini kok meriang, kok demam.
Ya memang kalau orang mau curhat mungkin karena dia emosi atau apa, itulah Berapi-api energi gitu. ya, berapi-api. Itu yang namanya energi negatif, dan kalau Iya. kita berhadapan langsung ya artinya ya. Iya. Bisa energi Pas di negatif depannya. itu bisa mempengaruhi kita ya. Iya, seperti mengalir. Kalau bisa merasakannya itu kok tahu-tahu kok saya kok meriang ya, kok seperti mau demam. Kayak energinya terkuras gitu mungkin ya. Ya mungkin bukan terkuras, apa ya, terpengaruh, Terpengaruh, oh. negatifnya masuk gitu. Mulai kita analisa, kok saya tadi sehat kok mau demam ini. Oh, setelah ngobrol sama dia itu, oh oke, kalau gitu saya cut. Kita agak minggir. Nanti otomatis dia netralisir. Jadi kita harus tahu seberapa mampu kita untuk menghadapi dulu gitu Agar ya. kita enggak ikut hancur sekalian. Iya. Tujuannya mau baik, tapi malah nanti hancur nggak bagus juga ya. Contoh kalau yang dekat orang yang religi, apa pendeta, apa ustadz atau bante, kok kita adem? Iya. Karena di adem tuh kok kita terpengaruh. Ada energi positif ya. Karena di alam semesta ini energinya itu kan apa rolling berputar gitu, Iya. akan mempengaruhi kita. Nah kalau kita sudah oke, kadang-kadang orang punya masalah itu dia cuma perlu didengarkan. Oh gitu ya. Tidak perlu dikomentari. Tapi ada beberapa orang dia baru ngomong sudah cecet-cecet, itu malah bikin ilfil mungkin ya. Iya Bu. Oh, iya. Karena kebiasaan gitu, kalau orang cuma perlu kayaknya maaf ini memuntahkan gitu. Iya. Setelah selesai sembuh dia. Dia jadi tidak perlu komentar apapun, cukup mendengarkan gitu ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya Ibu. Kecuali nanti kalau seandainya dia sudah ngomong, Ya. selesai kita mendengar, kan kita tenang ini. Oh ternyata masalahnya dia gitu. Karena orang lagi emosi itu dia bisa berpikir secara jernih. Iya betul. Nah kita yang masih jernih ini kita bisa analisa, oh ternyata masalahnya itu mudah. Nah, nanti kita bisa kasih sedikit jawaban lah. Jawaban ya, Karena masukan. kalau orang banyak gitu. masalah itu kita kasih banyak-banyak itu kok percuma. Iya, karena dia masih ada emosi tadi ya, nanti terbakar juga gitu ya. Iya, Bu. Jadi ini apakah ada dampak? Kan kadang-kadang kalau kita lihat ada dampak secara psikologis atau ilmu pengetahuan dan ada dampak secara keagamaan gitu Iya, kok ya. Bu, iya. Tolong ini dijelaskan supaya kita juga tahu bahwa ternyata menyikapi apa yang orang lain rasakan, orang lain ingin curhatkan, orang lain bersikap itu harus bijak. Nah, Iya Bu, kalau secara ilmu kesehatan itu kalau kesal atau apa gitu kan, emosi, terus itu dipendam, itu bahaya. oh gitu ya. Nanti tubuh ini akan bereaksi dengan mengeluarkan hormon-hormon yang tidak baik. Oh iya. Itu kortisol atau adrenalin, itu kalau terus-menerus itu bahaya. Nanti jantung kita kok duk. Oh akhirnya bisa sakit jantung kemungkinan Bisa sakit ya. jantung, bisa susah tidur. Nanti kalau lama-lama itu tekanan tuh bisa gangguan mental. Iya. Nah, itu bahaya. Jadi banyak orang nggak bisa tidur hanya karena memang tekanan di Stres. dalam batin itu ya. Terus kalau kita happy, nanti tubuh ini sendiri akan bereaksi menjadi kita sehat gitu. Kok tidurnya enak, kok tidak ada mudah deg-degan tuh. Kalau denger apa-apa yang jatuh tuh langsung deg. Iya. terkejut kan, gitu. Tapi ada orang ya biasa aja gitu ya. Iya. Nah, secara keagamaan, terutama agama Buddha ya, bagaimana menyikapi ini supaya kita bisa membelenkan, kayak tadi kan kalau di awal saya pinginnya itu ada semacam relaksasi atau mindful supaya kita itu memang berada di sini loh, sadar bahwa secara batin, secara fisik kita ada di sini supaya nanti kita bijak. Jadi orang bijak itu kan agak susah, tapi kalau sudah tahu berarti kita memang bijak gitu. Iya kan, apa cara ini witi ini apa? Pikiran ini tidak bisa banyak-banyak. Dia urutan. Otak Misalnya. manusia ini urutan. Nanti tidak bisa loncat sini, nanti jadinya tidak balance. Nggak balance ya. Kalau seperti Ibu di awal apa konsentrasi, fokus, berarti seperti menggiring kesadaran ini hadir pada saat ini, sekarang. Iya. Nah, jadi yang kemarin, yang tadi, yang nanti itu tidak usah dipikir dulu. Pokoknya sekarang ini ya. Jadi itu kan bagus Bu. Nah kayak gitu Bu. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, nah tadi kan berarti udah ada cara-cara untuk menyikapi itu ya. Kemudian contoh Melatihnya ya Bu. Ya, Melatihnya dengan melakukan hobi. Oh gitu. Umpamanya yang hobi makan ya makan, yang hobi berenang, jangan dilihat sepele loh itu. Iya. Hobi meditasi itu memberi asupan kebahagiaan kepada memori kita. Nah, saya mendengar itu pakar hipnoterapi bilang,
30 menit sebelum tidur itu masukkan hal-hal positif supaya persiapan untuk besok kita kerja. Kalau kita melihat yang negatif-negatif, nanti itu terbawa besok pagi bangun begitu, Bu. Nanti rekamannya kok, kan ada yang nonton film horor gitu kok tidur tuh sambil ya kayaknya gitu. Itu ya masuk lagi gitu ya. Itu berarti kurang bagus, berarti ada 30 menit ya yang kita lakukan. Tidur. Jadi ini bagus sekali untuk pemirsa sekalian, tolong diperhatikan ini bahwa kita ini butuh 30 menit untuk mengkondisikan berarti ya, untuk mengkondisikan pikiran kita pada saat mau tidur, relax, jangan pernah berpikir atau nonton ya. Tontonan yang memang itu tidak terlalu positif pada saat kita tidur, karena tidur pun harus kualitas ya. Kalau tidur nggak berkualitas kan ini tidak akan menjadi dampak yang baik untuk besok harinya. Atau gini, Bu, kalau dengeri curhat orang yang kurang bagus atau chat kan ada teman itu kok tetet ngoceh gitu. Ya. Ya kalau kita tahu nggak usah dibuka dulu lah. Oh, itu berarti dibuka. Itu tujuannya itu untuk supaya kita sendiri itu juga harus memori kita harus positif dulu ya. Bagus. Kalau enggak nanti mempengaruhi kita juga, kita bahaya kayaknya. Toh nggak bisa memecahkan masalah pada malam itu ya. Iya, Bu. Iya, baik. Nah, selanjutnya Bu, kalau sudah tahu caranya, kita kan juga harus, saya tuh pengen Ibu kasih contoh misalnya A sampai mendetail seperti itu supaya pemirsa ini tahu bahwa oh seperti ini yang harus kulakukan. Karena Ibu tuh saya lihat paling itu secara abhidhamma, dan kita memang agama Buddha harus setidaknya mengerti bahwa abhidhamma kan salah satu ilmu tentang psikologi gitu agama Buddha. Jadi tanpa sengaja kita sudah belajar psikologi gitu, Bu. Iya. Kan kita begitu, bagaimana manusia ini menyikapi hidupnya. Contoh kalau kita mau kaya, ya kerja keras. Tapi kalau kita sudah berusaha, hasilnya masih belum mencukupi, berarti itu adalah wipaka, buah karma masa lalu. Apakah tidak bisa diatasi? Bisa. Nah, tunggu Bu, ngatasinya dengan cara apa? Tapi sebentar dulu ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema bijak menyikapi sikap orang lain. Nah, Bu, tadi Ibu sudah bicara tentang witaka karma ya. Wipaka karma ya, wipaka karma. Nah, sekarang kelanjutannya supaya kita tahu bahwa ini nih nanti ada nggak sih yang harus dilakukan atau memang kita harus menyerah begitu saja, kan katanya kita itu aktif loh, agama Buddha itu harus berusaha. Nah, silahkan. Iya, Bu, kan kita sudah berusaha terus kok belajar, kan ada orang gitu. Saya belajar terus kok nggak bisa-bisa, saya sudah mencari uang terus kok nggak bisa-bisa. Bagaimana caranya? Itu kita sadari bahwa itu adalah buah karma masa lalu kita. Tetapi apakah ini tidak bisa diatasi? Bisa diatasi gitu ya? Atau harus nyerah? Oh, saya berarti kok bodoh, tidak bisa sekolah, atau saya nih ya miskin terus mereknya gitu kan? Ya. Tidak. Kita bisa berusaha dengan cara, dalam agama Buddha itu kita berdana, berbagi rezeki. Tapi sebagian orang tanda kutip, jangankan berdana, saya sendiri aja tidak punya ini. Nah, kan ada yang gitu. Gini, Bu. Berdana itu tidak mesti harus materi. Oh gitu ya. Berdana itu bisa ya pikiran, atau ya punya tenaga ya tenaga, punya waktu ya waktu. Jadi itu kan tidak terpaku pada berdana. Oke. Nah, nanti kalau kita berdana memberi, berbagi itu seperti membuat ladang subur untuk kita. Nah, nanti itu buah-buah yang baik itu bisa datang kepada kita. Itulah hidup ini harus berusaha, tidak hanya pasif. Pokoknya kamu begini, kamu begitu, berarti ya kita enggak usah berusaha lah, tidur aja. Oh, Ibu bisa jadi dokter, diramal gitu.
Tapi ibu tidak usah belajar, tidak usah bekerja kok bisa. Kan tidak mungkin. Nggak gitu. mungkin ya. Oke Gitu, ya. Bu. Berarti secara keseluruhannya kalau kita misalnya ada orang curhat, kita dengarkan dulu, kita berikan ya nasihat yang seperti itu. Tadi contohnya itu dari awal sampai akhir supaya agama Buddha itu memberi motivasi itu bukan secara pasif tetapi secara pasif. Bisa nggak Bu ada closing statement supaya pemirsa lebih mengerti bahwa Buddha itu menyikapi seseorang itu cara bijaknya seperti ini di akhir acara ini. Ya, Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita, apapun yang kita terima hari ini adalah buah dari karma masa lalu. Ya. Baik buah yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi cara kita menyikapi adalah dengan seimbang. Oh, dengan seimbang. Contoh kalau kita mengalami penderitaan, tidak harus langsung kita benci dan kesal gitu. Kalau kita mengalami kesenangan, kita juga tidak harus melekat kepada itu. Nanti jadi melekat. Jadi berusahalah bersikap seimbang. Ini memang kelihatannya gampang dibicarakan, tapi tidak mudah. Tapi kita bisa berusaha membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena hari ini terlahir sebagai manusia, ini kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik. Tidak jangan buang kesempatan lahir sebagai manusia. Kalau bisa kehidupan yang akan datang jadi manusia atau kalau bisa lebih tinggi lagi, ya kan? Kalau nggak begitu berarti gimana gitu kan? Oke. Terusin. Kesempatan terlahir sebagai manusia diibaratkan 100 tahun sekali seekor kura-kura buta itu bisa naik ke atas samudera dan masuk ke dalam ring. Coba kita bayangkan begitu susahnya itu. Nah, jadi harus membuat ini menjadi lebih berarti sebagai akhir sebagai manusia. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi kita sudah semakin mengerti. Jadi orang bijak itu seperti apa? Sebelum menyikapi orang lain kita juga harus menyiapkan diri gitu kan? Menyiapkan diri kita seperti apa? Jangan sampai kita juga terbawa emosi, terbawa pikiran. Akhirnya bukan hanya dia yang punya masalah, tetapi kita yang mendengar juga punya masalah. Oleh karena itu perlunya bijak dalam menyikapi sikap orang lain. Baik Bu, terima kasih. Mudana sudah hadir bersama kita di sini dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi cara bijak menyikapi sikap orang lain karena pada dasarnya kita itu perlu membentengi diri, juga perlu memberikan motivasi kepada orang lain, setidaknya mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Baik, terima kasih saudara dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan semoga kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang dengan sehat dan bahagia karena kesehatan adalah yang utama. Baik, terima kasih Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Audio Jungle.